Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kalau ada bendanya, harus ada namanya. Kalau ada isinya, harus pula ada bekasnya. Perlahan-lahanlah di saat kamu makan. Jangan sampai tercekik paku seluruh alam. Perlahan-lahanlah di saat kamu minum. Jangan sampai tersedak buih satu lautan. Dan perlahan-lahanlah di saat kamu melangkahkan kaki. Jangan sampai tersandung bedul gunung impian. Tiada petuah kemenangan selain ketaatan kepada sang pemilik kehendak setiap diri. Saudaraku sang sejati, bagaimana suatu hari nanti bila kita pulang bertemu Tuhan dengan membawa amalan yang cacat dan rusak? Apakah Dia akan membuangnya juga, seperti mana kita membuang kain yang telah koyak? Yang bimbang bahwa kita mengabdikan diri kepada Tuhan, sedangkan pada sisi lainnya, tanpa kita sadari, kebanyakan dari kita malah mengabdikan diri selain daripada Dia. Sifat Allah baqo. Bukankah tiada yang kekal melainkan Dia? Takkan ada makhluk ciptaannya yang boleh menyamai sifatnya. Tiap benda yang baharu, sifatnya akan musnah, kecuali Dia sang pencipta. Bagaimana Dia dibahasakan aku, ketika diri zat itu masih belum menyatu dengan sifatnya. Ia dinyatakan kami seperti lebih dari satu, karena zat sudah bersatu dengan sifat beserta dengan asma dan af'alnya. Sementara Dia pula apabila zat itu kembali menjadi nur. Apa saja yang membuat kita gembira, kalau itu kebenaran, kita boleh menerimanya, asalkan kita tetap berpegang teguh dan tidak goyah kepada yang esa. Seperti khatib yang membelakangi kiblat saat memegang tongkat alif dengan sangat teguhnya. Puasa itu untuk mensucikan diri kita sebagaimana sucinya kita di dalam kandungan ibu. Tidak makan dan tidak minum, tiada maksiat, sebaliknya hanya beribadah. Sebab itu letaknya di bulan Ramadan, bulan ke-9 di dalam Islam, simboliknya 9 bulan berpuasa di dalam kandungan ibu. Dan bulan yang ke-10 sudah lahir ke dunia dan dibolehkan makan dan minum. Sebab itu 1 Syawal haram berpuasa. Kubur, bukankah kota ini suatu tempat yang makin hari makin bertambah penduduknya dan berlomba-lomba orang berhijrah ke sana? Celakalah manusia bila seumur hidupnya diberikan Tuhan kesehatan yang baik dengan hanya sedikit sakit. Kemudian engkau coba memprotes Tuhanmu dan menganggap dirimu kurang beruntung. Aku, kami dan Dia. Aku, ketika masih duduk di dalam zat, kami tatkala segalanya sudah menjadi kembali kepada asalnya kejadian, seisi alam dan sekalian makhluk, kemudian terpercik darinya zat, sifat, asma dan af'al yang menyatu. Dia sesudah fana dan hilang, melebur dari sifat, dari asma dan dari af'al. Asal jangan kita sekedar bersandar kepada nama. Sudahlah, karena itu bukan diri yang hakiki. Diri, kalau jasad tertinggal di liang lahat dan ruh diangkat ke langit, di mana diri kita yang sebenarnya, bila ma'ani dan maknawiyah tiada. Al-Quran ada 6.666 ayat dan 30 huruf dari alif sampai dengan ya. 30 huruflah yang mencukupkan 30 juz dari Al-Quran. Setiap satu dari 6.666 ayat itu diisi pada tiap satu dari 6.666 urat di tubuh kita. Dalam urat ada darah,
darah itu api, api itu iblis. Sebab itu darah perlu dijaga, jangan melebihi ataupun kurang tekanannya. Nanti ayat terputus. Ayat-ayat atau dalam tanda kurung urat itu perlu diperbaiki tajwidnya, diurut-urut dan digosok-gosok agar darah iblis dapat dikawal. Iblis tidak dapat dihapuskan karena aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Hayat, apabila kau sudah binasakan dirimu dan telah menyatakannya di dalam mati sebelum mati, maka tiada lagi ujian. Tidak akan Allah menguji dirinya sendiri, karena yang telah berlaku adalah gerak dari sebuah perjalanan yang dipanggil dengan hayat. Rahasia diri, apabila genggaman dilerai yang tinggal hanya angka 99, satu lagi yang hilang. Ia pergi ke Sidratul Muntaha, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dia. Ke ubun-ubun langit ketujuh, tempat tertinggi duduknya akal yang menimbang kebenaran. Jibril tiada di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan salat setelah yang mulia Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal yang tiada perantara apapun. Keluarkan semua rasa cinta dan sayang di dalam hatimu kepada semua makhluk dan lenyapkan ia seperti kamu melenyapkan segala bentuk syirik kepadanya di dalam hatimu. Bukan aku membijak laut, tetapi aku membijak makhluk. Bawakan aku ke sana. Satu bagi kamu, satu bagi aku. Jangan samakan satu kamu dengan satu aku. Satu ini tidak boleh dihitung. Fahami, satu kamu saja. Setiap diri perjalanannya tidaklah sama, walau tujuan akhirnya tetap sama. Untuk itu, jangan pernah dibanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah yang dikatakan mempersekutukan. Kalian hanya membaca Al-Fatihah dan tidak pernah mempersoalkan ketulusan hakiki dari hati orang yang sedang membacanya. Siapakah kamu untuk membicarakan benar dan salahnya suatu bacaan hingga tidak diterima Allah? Yang Allah ridho hanyalah keikhlasan yang tiada bandingan ketika membacanya. Ayat-ayat Allah bukan untuk sekedar dibaca, tetapi ia dijadikan pemakaian. Apabila hanya membaca ihdinas siratal mustaqim, kamu bukan sekedar membacanya saja, tetapi mesti duduk di atas jalan yang lurus itu. Aku tidak membaca, aku pakai Al-Fatihah. Telah kau simpan asinnya garam, kalaupun pahit saya akan memberikan manisnya madu. Bagaimana aku bertanya-tanya kepadamu, bagaimana dengan aku? Lalu engkau berbisik, engkau di aku. Sekianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.